Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Reni Puspitasari Sekarjadi SS, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi konstekstual modul 1.3 dengan fasilitator Ibu Iim Karimah MPD dan pengajar praktik Ibu Nia Kurniasi SPD. Pertanyaan pemantik, pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, Bapak atau Ibu diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri Bapak atau Ibu yang dapat membawa manfaat untuk murid. Mulai menetapkan mimpi. Menentukan visi, pada awalnya saya memiliki mimpi bahwa peserta didik di masa depan menjadi peserta didik yang sesuai dengan visi saya sebagai guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, energik, berkarakter, inovatif, agamis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Persiapan menggapai cita-cita. Pertama, perencanaan. Saya mulai merencanakan hal apa saja yang akan saya lakukan. Saya menyusunnya dengan sangat hati-hati agar pembelajaran dapat ramah anak. Kedua, menyiapkan bahan ajar. Menyiapkan bahan ajar yang relevan dengan materi yang diampu dengan cara menyampaikan ke peserta didik sehingga mereka merasa tidak tertekan dan happy dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya alat peraga. Menjelaskan sambil memperagakan langsung dengan alat peraga yang ada dan mereka bisa memberikan contoh dengan apa yang mereka temukan di lingkungan sekitar mereka. Yang keempat yaitu demonstrasi langsung. Biasanya digunakan saat objek yang akan dipresentasikan berada di depan peserta didik saat presentasi. Dengan cara ini anak-anak akan lebih mudah paham karena mereka sebagai pelaku dan dapat membuktikan dan mempelajarinya sendiri secara langsung. Tujuan dari visi saya serta tahapan perencanaan yang saya buat yaitu saya ingin menjadikan sekolah sebagai rumah mereka, tempat ternyaman bagi mereka dalam proses pembelajaran. Di sekolah mereka bisa belajar dengan bahagia, dengan berdasar pada profil pelajar Pancasila sehingga mereka mendapatkan penguatan karakter yang mandiri. Visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, energik, berkarakter, inovatif, agamis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi. Profil pelajar Pancasila. 1. Cerdas merupakan salah satu dari profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Kemudian yang kedua, energik, yaitu termasuk ke profil pelajar Pancasila kreatif. Kemudian berkarakter, masuk pada profil pelajar Pancasila mandiri. Kemudian inovatif, masuk pada profil pelajar Pancasila inovatif. Kemudian agamis, masuk pada profil pelajar Pancasila berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, yaitu berupaya untuk meningkatkan kesadaran diri dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Cimalaka. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa profil pelajar Pancasila. Bagja, prakarsa perubahan menarik perhatian siswa yang suka bolos masuk kelas pada jam pelajaran tertentu. Yang pertama, buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara reaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat melakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Kemudian pertanyaannya, 1. Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa agar mau mengikuti proses pembelajaran?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat pemetaan aset. 2. Berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. 3. Berkolaborasi dengan komponen yang berada di lingkungan sekolah, teman satu kelasnya, dan orang tua siswa. Tahap kedua, yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Pertama, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah Anda menemukan. Inti positif, tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaan. Apakah melalui konseling dan pendekatan untuk menggali karakter siswa dapat berhasil untuk membuat siswa tersebut tertarik mengikuti proses pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Memberikan pengertian untuk mau mengikuti pembelajaran. 2. Mendekati dan menggali karakter anak. 3. Guru memberikan pembelajaran yang ramah anak dan menciptakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kodrat zamannya. 4. Guru melakukan inovasi dan metode yang khusus agar siswa tersebut tertarik mengikuti proses pembelajaran. 5. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dengan dukungan teman satu kelasnya. Tahap ketiga, yaitu G. Gali mimpi atau dream. Pertama, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. 2. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan 1. Apakah kebiasaan baru yang diharapkan dan diimajinasikan akan terjadi? Pertanyaan kedua, guru yang seperti apakah, guru yang memiliki potensi seperti apakah yang harus kita hadirkan untuk menangani siswa yang seperti itu? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Diperlukan penanganan khusus seperti konseling dan pendekatan kepada anak tersebut, menciptakan pembelajaran yang ramah anak, kreatif dan inovatif, mengajak semua teman sekelasnya memberikan ruang yang nyaman. 2. Seorang guru yang seperti apakah? Seorang guru yang inovatif, kreatif, yang dapat merancang metode pembelajaran yang menarik dan ramah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tahap keempat, yaitu J. Jabarkan rencana atau desain. Pertama, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu tercapainya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan 1. Berapa lama siswa itu akan hasil dari perubahan pembiasaan tersebut? 2.
tindakan-tindakan yang mendukung terhadap kegiatan pembiasaan tersebut? 3. Apa langkah pertama yang dilakukan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Butuh setidaknya 2 minggu untuk melakukan pendekatan dan observasi siswa tersebut sehingga kita bisa menentukan bagaimana penanganan dan eksekusi kegiatan ke depan yang harus kita lakukan. 2. Dengan adanya dukungan dari semua guru yang mengajar siswa tersebut, dukungan dan semangat dari rekan satu kelasnya yang dapat menciptakan lingkungan kelasnya terasa nyaman bagi siswa tersebut. 3. Kolaborasi dengan rekan guru yang sama mengajar siswa tersebut. Tahap kelima yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Yang kedua, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana tersebut? 2. Siapa saja yang akan diajak diskusi apabila menemukan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Saya akan melibatkan wali kelasnya, guru BP, orang tua siswa, dan teman sekelasnya dengan berkolaborasi bersama seluruh guru yang ikut mengajar siswa tersebut. Yang kedua, tentu saya akan mengajak diskusi wali kelasnya terlebih dahulu, kemudian rekan sesama guru yang mengajar siswa tersebut, kemudian saya akan membicarakannya dengan kepala sekolah, juga seluruh komponen lingkungan sekolah untuk membantu mendukung visi tersebut. Dengan cara, jika ada siswa yang berkeliaran di luar kelas, pada saat jam pembelajaran, tolong dipantau dan diingatkan untuk masuk kelas. Sekian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Salam bahagia.